mungkin saya tidak banyak mengupas. Yang jelas di Rokan ini wartawan yang ada sekarang untuk di anggota PBI aja cuma berdua itu yang anggota PBI. Sementara yang diakui oleh pemerintah dan Dewan Pers ada 7 organisasi gitu. Selanjutnya yang wartawan ini harus lagi dituntut supaya uji kompetensi wartawan namanya. Kalau di guru UKG nama Pak. Jadi mereka yang ideal. Jadi kedepannya Dewan Pers juga akan menerapkan bahwa wartawan yang tidak memenuhi UKW bisa mereka ditolak wawancara sama narasumber. Jadi ini menjadi persoalan yang sangat besar. Wah, ini mungkin paling ketinggalan Pak untuk kompetensi wartawannya Pak. Jadi ini menjadi tugas Bapak nanti. Langsung saja saya kepada pertanyaannya. Begini Pak, untuk menjalankan visi dan misi Bapak yang beberapa Bapak utarakan tadi, bagaimana menyikapinya mengenai kebebasan pers yang bertanggung di Rokan ini? Itu saja Pak. Langsung ditanggapi Pak. Sumber daya manusia apa yang disampaikan oleh Pak Nanda tadi bukan hanya permasalahan kompetensi, pasti tidak ada masalah pada integritas. Karena bagaimanapun wartawan adalah penyeimbang. Tanpa ada wartawan, tanpa ada media. Saya kurang kenapa? Karena saya jarang diliput oleh wartawan. Yang sering diliput adalah Fitra Adika. Maka saya contoh di kubu dari. Tapi tidak masalah. Kalau ingin terkenal, artinya ada ujian. Ujiannya adalah pendukungnya adalah pada yang memberikan wartawan. Tentunya wartawan juga perlu sesuatu yang Bapak sebutkan tadi. Tentunya kompetensi, integritas yang memiliki sesuatu yang diberikan oleh Dewan daripada media itu sendiri. Nah, artinya apa bahwa media informasi yang diberikan, informasi yang diinformasikan tentunya yang sangat akurat, yang sifatnya membangun, baik membangun dirinya, membangun daerahnya, serta apa menjadi tujuan dan visi-misi dalam wartawan tersebut. Tapi intinya memberikan informasi yang benar dan akurat. Tentunya menurut saya artinya bahwa wartawan harus berikan seluas-luasnya. Artinya dalam tanda petik ingin bagaimana mengungkapkan sesuatu kebenaran. Tapi mohon maaf juga kadang-kadang karena sesuatu hal tanda petik tadi kebenaran itu kadang-kadang selalu ditutup-tutupi. Kadang-kadang yang terendam pun kadang-kadang dinaikkan semua gitu. Tapi artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Kita memberikan seluas-luasnya kepada wartawan. Tentunya bagaimana menyikapi dengan tujuan sebagai informasi yang diberikan, informasi yang terjadi, apa yang terjadi di daerah kita ini, tolonglah disampaikan kepada masyarakat umumnya sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi di daerah itu sesungguhnya. Artinya apa, Bapak yang saya hormati, kita tidak akan pernah melarang kalau saya membuat salah, lakukan tentang kesalahan saya. Tapi pada saat saya melakukan hal yang benar, informasikan kepada orang bahwa saya juga benar. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Itu yang saya maksudkan bahwa kita tidak ada sesuatu yang harus ditutupi. Karena wartawan adalah transparan. Salah satu mungkin kalau kita nanti diamanahkan oleh masyarakat Rokan Hilir dan terpilih, kita tentunya akan bisa menjalankan sistem pemerintahan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah transparansi. Itu Bapak yang saya hormati, sehingga para wartawan, para media massa bebas untuk meliputnya, dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat pada umumnya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kita ditanggapi Pak Panelis, waktu masih ada 5 menit lagi. Iya, tadi sudah Bapak jelaskan antara bedanya itu ada namanya sekarang apa namanya KPI. KPI itu informasi publik. Jadi selama ini yang terjadi di Rokan Hilir ini ada beberapa organisasi yang resmi itu ketika itu nggak jelas itu pada pejabatnya sudah ketakutan gitu. Itu kami hadapi Pak. Artinya apa? Berarti selama ini nggak ada sinergitas antara pemerintahnya dengan wartawan untuk menyampaikan sesuatu apa undang-undang pers, bagaimana pers yang benar, bagaimana wartawan yang benar. Nah, itu tidak terjadi. Jadi sehingga maaf siapa Pak, yang wartawan sembarangan aja ketika mereka ngambil data yang nggak benar, mereka takut. Bukan jawaban yang mereka kasih, orang laci yang dikeluarkan duit. Nah itu mau jadi saya ingatkan untuk ke depannya. Dan perlu diketahui lagi bahwa
Media pers inilah yang akan menciptakan opini dalam pengertian positif kan, seperti bahwa membangun. Artinya kita sebagai pers itu tetap netral gitu. Yang baik kita beritakan, yang tidak baik nanti kita akan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 Pak. Bahwa di situ jelas Pak, ancamannya kalau kita dihalangi tugas kita itu dari 2 tahun maksimal dan 500 juta. Itu jelas Pak. Itu mulai diterapkan. Nah, itu maksud saya tadi. Tadi Bapak masih kurang menjelaskan bagaimana selama ini kan kalau udah di kandidat, udah dikontrak misalnya atau di kerjasama, nah menjadi mereka, calon mereka yang tidak baik itu tidak bisa kita beritakan. Nah, saya minta supaya kandidat menjelaskan itu lebih jelas lagi, Pak. Terima kasih. Tentunya kalau kita memang yang mana akan kita ingin menjadikan rekan-rekan wartawan sebagai diplomat, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai musuh, kita bela sebagai mitra. Artinya secara prinsip apabila ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan kepada orang ramai, kita akan melakukan konversi pers dengan memberikan sesuatu informasi yang baik kepada rekan-rekan media. Tentunya ada cara dan tata etika yang perlu kita jalankan, bukan hanya melonong satu orang. Ada yang sifatnya terbuka dan tentunya ini akan kita berikan kepada para rekan-rekan wartawan. Artinya kita tidak akan pernah menutupi segala hal yang berkaitan dengan informasi, baik dari sisi sistem pemerintahan, pembangunan dan segala macamnya. Tentunya ada teknis itu saya nggak tahu. Bila nanti Bapak memberikan apa itu saya bagus ya. Teknisnya bagaimana kerjasama dengan wartawan, bagaimana bekerjasama dengan hal-hal yang lain. Tentunya itu ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Nah, artinya itu perlu kita pelajari. Tinggal permasalahannya ada bagaimana kita akan menjadikan para wartawan, para media massa sebagai mitra sehingga kita bekerja sama dalam rangka melakukan pembangunan ke depan untuk masyarakat yang akan terjadi. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Masih ada waktu, kalau ada tambahan. Ada wartawan yang manapun. Tentunya, ada tentunya. Nah, tentunya kalau permasalahan bagaimana teknis, oh, kata Bapak tadi ada kerja kontrak kerja segala macam, saya mohon maaf, masalah itu kan kita tahu. Tapi intinya informasi apapun tentang kita akan beri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jonathan kepada kandidat calon wakil bupati. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih dulu kepada Partai Hanura yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk hadir sebagai panelis pada hari ini, dan kepada bapak-bapak ibu undangan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas eksistensinya, dan kepada ini bapak calon bupati atau wakil bupati ini, bapak calon yang gagah, nampaknya gagah. Kenapa gagah? Seperti ini menguasai pagut. Pagut sandiwara yang menguasai banyak. Jadi bicara kesehatan, sebetulnya kesehatan ini kalau kita bahas berhari-hari, bermalam-malam sampai berbulan-bulan mungkin nggak selesai, ya nggak selesai karena banyak yang harus dilibatkan di stakeholder-nya dan tim-tim yang lain itu banyak. Tapi minimal kita tahu permasalahan-permasalahan yang ada sehingga kita bergerak kembali dari permasalahan yang ada. Sama seperti yang dikatakan oleh panelis yang pertama, bahwa kita harus tahu dulu permasalahan. Bagaimana kita bisa menciptakan visi misi, bagaimana kita bisa menciptakan planning, action, sementara masalah kita nggak tahu. Jadi seperti permasalahan sekarang ini atau seperti yang kita lihat sekarang ini bahwa tuntutan undang-undang untuk anggaran kesehatan di APBN itu jelas itu adalah 5% dan tuntutan anggaran kesehatan untuk di APBD itu 10% di undang-undang. Tapi dari riset Kementerian Keuangan tahun 2017 menyatakan bahwa dari 500-an atau 544 kalau nggak salah itu jumlah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia, hanya baru 177 yang bisa atau yang menerapkan 10% anggaran kesehatan.
177 berarti bisa dikatakan hanya 25 sampai dengan 30%. Yang ingin saya pertanyakan kepada bakal calon, yang ingin saya pertanyakan adalah jika Bapak nanti terpilih atau mendapat amanah, yang pertama adalah permasalahan apa yang pertama sekali nanti Bapak harus dapati, dan apakah kan sebelum sini udah jelas ini tahu masalah-masalah apa yang ada selama ini kan udah jelas, permasalahan apa yang sangat-sangat krusial untuk kesehatan di Rokan Hilir, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Dengan dilihat anggaran kita yang ada sekarang ini, anggaran kita sekarang ini menuju ke tidak divisit lagi, ya, walaupun memang ada sentral atau beberapa item yang dinyatakan defisit, tapi sebetulnya kalau kata defisit itu saya nggak setuju dengan dikatakan defisit adalah ketidakmampuan pemerintah daerah, saya nggak setuju. Tapi defisit itu diciptakan sebetulnya adalah untuk memotivasi daerah mencapai angka tersebut. Itu sebetulnya dikatakan defisit. Nah ini Bapak sebagai calon nanti kalau terpilih, kira-kira